Semua kejuaraan dunia ada di sini. Vision Plus, House of Sports. Gonjang-ganjing masalah hak waris mendiang Lina Zubaida kembali diungkit oleh Teddy Pardiana. Tak ayal, perseteruan ini pun kembali memanas. Suami sah almarhumah Lina, pasca bercerai dari komedian Sule itu, bersikukuh jika kos-kosan 32 pintu yang ada di kawasan Bojong Soang, Bandung itu bukan milik Rizky Febian sepenuhnya. Teddy yang didampingi pengacaranya itu mengungkap jika dirinya memiliki banyak bukti soal kepemilikan kontrakan tersebut yang kini semuanya diambil alih oleh Rizky. Jadi kosan saya beli tahun 2018, terus nikah tahun 2019. Jadi semuanya saya nanti ada buktinya buat sertifikat, pembayaran, apa-apanya ada. Nah, yang kemarin disayangkan dari pihak sananya buat secara fisiknya mereka menguasai, sedangkan di sini juga ada hak saya emang yang mereka ambil gitu. Makanya saya mau perjuangkan itu karena emang buat si kecil juga kan buat kesejahteraannya gitu. Secara legalitasnya ada semua. Nah, ini sertifikatnya. Jadi kalau emang benar mereka yang punya, secara legalitas hukumnya mana gitu. Yang saya pingin itu ya transparan, jadi nggak dibuat-buat. Ininya ada kwitansinya, ya, surat perjanjian jual belinya juga, terus pajaknya juga ada, cuman saya nggak bawa kayaknya. Besok atau emang ada statement yang emang dibilangnya penguasaan hak, ibaratnya ya saya buktinya udah secara legalitas juga ada semua. Kos-kosan 32 pintu yang dibangun saat mendiang Lina masih hidup. Saat proses pembelian dan juga pembangunan kos-kosan yang nilainya mencapai 2 miliar rupiah itu, ada uang Teddy sebanyak 1 miliar di situ. Maka dari itu, Teddy hanya meminta haknya untuk dikembalikan uang yang sudah ia keluarkan untuk kos-kosan yang kini dikuasai oleh Rizky. Apalagi harta tersebut bukan murni peninggalan Lina. Mohon buat media, saya mohon bisa membantu proses biar almarhumah tenang di sana. Jadi jangan dibikin di roasting lagi atau main clickbait judul yang emang nantinya malah ke orang-orang di sini sendiri bikin menghasut atau jadi bikin orang itu kotor hatinya itu. Jadi dibilanglah ingin menguasai aset itu ini, padahal kan udah 3 tahun lagi saya nggak gugat. Keinginan Teddy untuk mengambil hak dari kos-kosan itu bukan tanpa alasan. Rencananya, uang tersebut bakal ia gunakan untuk biaya Bintang, buah hatinya bersama Lina yang kini sudah berusia 2,5 tahun. Tentunya, semua yang kini ia lakukan ini tuntutan kebutuhan ekonomi lantaran Teddy tak memiliki pekerjaan tetap. Harapan satu-satunya adalah ia bisa mengelola kos-kosan 32 pintu serta beberapa aset milik Lina yang diklaim masih asetnya saat masih bersama dengan Lina. Ya kalau yang saya jelas, yang sertifikat itu ya kosan. Kalau yang lain, aset yang lain yang berupa hak waris atau harta gono gini, itu saya juga nggak ngegugat sampai sekarang. Karena emang semuanya udah saya taruh di safety box, terus dan sekarang udah ada di tangan Teh Putri gitu. Jadi saya sendiri sih nggak mikirin terlalu berat di sana. Saya sendiri nggak ngotot, saya klarifikasi ya, saya nggak ngotot. Ini udah 3 tahun. Kalau ngotot mungkin saya udah dari pertama harus ngegugat, karena ada aturannya, secara agamanya kan jelas. Saya ditinggal mati, terus ibaratnya bukan ditinggal cerai hidup, terus saya juga ibaratnya kalau secara agama itu ada hak bagian Dede Bintang, saya, terus ibunya, ibu almarhum, terus anak-anaknya. Saya nggak pernah ngotot, makanya sampai 3 tahun saya nggak pernah gugat atau nggak pernah mempermasalahkan.
Tapi karena apa ya dibilangnya, tadi ada, ya ini buat klarifikasinya Iya, itu. betul. Kalau secara Islam itu harusnya kan sekitar 40 atau 100 hari mungkin harus udah dibagikan. Karena biar almarhumah di sananya juga tenang gitu, karena udah ada ijab qabul gitu. Nah yang saya pikirin juga sekarang kan anak-anak juga itu anak saya, walaupun dalam artian ya, kalau penghasilan saya nggak usah bilang ke siapa-siapa ya. Yang jelas saya selama kerja atau nggak kerja, tetap yang saya utamakan itu kesejahteraan si kecil. Jadi jangan bilang, oh lazy, males gitu. Terus dibilang gitu, kok nggak mau kerja, nggak mau ini kan. That is not your business gitu ya. Why everybody ruling my life gitu ya. Jadi agak dibilangnya apa ya, banyak yang ikut campur. Akhirnya masalah ini nggak beres-beres gitu. Padahal ada yang saya pingin cepat itu biar almarhumah di sana juga tenang gitu. Agar mendapat kepastian hukum, Teddy pun akhirnya melaporkan Rizky ke pihak berwajib dengan tuduhan menguasai aset mendiang Lina. Tak sampai di situ, Teddy juga bakal mempersiapkan laporan hukum kembali terkait masalah dugaan pencemaran nama baik. Lantas seperti apa tanggapan Rizky dan Sule terkait laporan tersebut? Benarkah Rizky juga tak tinggal diam dan telah mengambil ancang-ancang hukum untuk menepis semua laporan mantan ayah sambungnya itu? Karena udah ada lawyer juga yang kemarin ngurus, jadi aku biarkan mereka yang mengurus. Yang terpenting aku sekarang tetap menjaga mental adik-adik aku. Enggak, kita pasrahin aja sama Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa lebih tahu apa perjalanan anak-anak lah, itu aja lah. Dari pihak kita itu cuma pengaduan karena ada beberapa aset yang emang bukan hak miliknya terus dikuasai. Jadi jangan sampai si di luaran itu beritanya simpang siur. Jadi buat bukti semuanya udah ada semua biar nggak simpang siur, terus masalahnya juga cepat beres karena ya emang dibilangnya udah berlarut-larut, udah 3 tahun kan. Jadi saya juga pingin almarhumah Bunda Lina di sana juga tenang gitu. Jadi yang kemarin kita adukan masalahnya tentang penguasaan aset yang emang pranikah gitu. Persiapan sebetulnya yang saya inginkan bukan persiapan atau apa, karena yang saya inginkan itu kalau bisa secara kekeluargaan dimediasi lagi itu lebih baik, karena kita pinginnya selama 3 tahun ini ke almarhumnya cepat beres gitu, ke almarhum bundanya, jadi semua nggak berlarut-larut gitu. Mungkin di alam sananya juga kasihan kan kalau emang dibilangnya masalah ini nggak beres-beres gitu. Kalau buat Teh Putri, Aiki, ya mudah-mudahan bisa terbuka gitu ya. Kalau emang sayang ibunya, karena ibunya juga di sana kan diibaratkan pasti ada pertanyaan-pertanyaan itu. Di Omil Hisab juga pasti ditanya, ini masalah belum beres, pasti di alam sana juga belum tenang. Makanya ya mudah-mudahan Aiki sama Teh Putri itu tergerak buat mediasi secara kekeluargaan, buat adiknya gimana, karena itu juga satu rahim. Kalau buat saya sendiri sih mudah-mudahan bisa dimusyawarahkan secara keluarga. Datang ke Bareskrim hanya sebatas untuk mengajukan pengaduan dulu gitu kan, karena kalau untuk laporan kita kan masih menunggu itikat baik dari pihak mereka ya. Jadi kami menginginkan ini penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu, karena bagaimanapun juga antara Pak Teddy dengan pihak mereka yaitu RF dan kawan-kawan ada hubungan kekerabatan gitu kan. Laporan Teddy terhadap Rizky itu seolah menyakiti hati Putri Delina. Apalagi Putri sempat dituding Teddy ingkar janji lantaran tak lagi peduli dengan Bintang. Di hadapan Maya Estianti, Putdel biasa ia disapa tak bisa membendung air mata kala mencurahkan semua kegundahan hatinya, termasuk rasa rindu yang berkecamuk kepada Bintang dan ingin merawatnya. Lantas benarkah Putri sudah putus komunikasi dengan Teddy hingga saat ini tak bisa bertemu dengan Bintang? Gimana kabar terakhir dari Bintang? Kamu belum bisa ketemu ya?
Udah terakhir kali tuh bulan kemarin, awal bulan deh kayaknya. Itu udah nggak bisa dikontak lagi. Harapan Putri apa terhadap Bintang? Jujur, pengennya Putri yang membesarin. Membesarin Bintang ya? Setidaknya Putri tahu keadaannya aja. Sekarang udah lama gak ketemu berarti ya? Dan kamu juga capek dengan pemberitaan di luar sana ya kan? Iya. Perhatian dari Teh Putri sendiri ya saya rasakan masih ada lah. Masih ada komunikasi sampai ya. sekarang. Oke, bagus. Dari itu juga kemarin ada SMS Om mau ketemu Dede katanya. Terus mau ngajak main lah. Terus perlu apa? Cuman ya saya sendiri kemarin kan masih dibilangnya ya mungkin ada COVID varian baru ya. Jadi nggak terlalu mutusin buat bawa si Dede keluar gitu. Bahkan sejak ibunda tutup usia, Putri kabarnya selalu merasa kesepian. Apalagi kini ia tak lagi tinggal satu atap dengan sang ayah Sule dan juga ibu sambungnya Natali. Lantas benarkah tak ada yang bisa menggantikan sosok Lina dalam hati Putri? Jujur, Putri masih ngerasa suka selalu bilang kesepian. Karena Putri ngerasa belum ada yang bisa ngertiin Putri. Putri sih sebenarnya sekedar pengen yang benar-benar selalu ada aja buat Putri, terus support, dan ya itu selalu nguatin Putri setiap saat, suruh maju gitu. Tapi sampai saat ini tuh nggak ada gitu yang Putri rasain. Terus sama ayah Ya manggilnya ya? terus sama ayah kurang dekat. Oh gitu? Jadi Putri dari dulu pun nggak pernah curhat atau apa gitu. Putri masih suka kangen sama mama nggak? Pasti. Pasti ya? Kehilangan banget nggak sampai sekarang? Banget. Petuah apa yang Putri ingat tentang mama yang kamu nggak bisa lupa sampai hari ini? Mama itu salah satu orang yang bisa ngertiin Putri. Di saat Putri mau masuk ke dunia musik, Putri malah dijatuhin, jelek-jelekin juga. Sama? Ada. Sampai dibilang jelek lah. Lagu apa ini? Gitu-gitu. Cuma mama yang bisa ngertiin Putri, yang selalu nguatin Putri, yang selalu buat Putri semangat terus ke depan. Mama pasti selalu bilang ya sampai sekarang Putri kangenin Teteh kuat.